Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semua? Semoga abang-abang selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini masih suasana habis Jumatan karena tadi sebelum sholat Jumat, tepatnya di orderan ke-20 saya dapat orderan fiktif dan ya modusnya termasuk modus-modus baru, bukan modus lama ya. Jadi bagaimanakah kronologinya, silakan abang-abang lihat dan simak dulu video berikut dan voice note-nya. Pas nyampe lokasi jemput tiba-tiba ada yang nelpon. Enggak kalau Gimana bang? Kurang jelas suaranya? enggak kalau ini kan kalian maksudnya karena bang benar kan ikan pulsa ke nomor saya ini yang 200 mas. Isin pulsa. Abang di Pulsa mana? biasa. Abang di mana posisinya nih? Di kantor. Kantor mana? Di kantor mana? Halo? Halo. Ya. Putus, halo. Abang di kantor mana? Halo. Halo, abang di kantor mana maksudnya? Di apa? Kantor BPJS. BPJS mana nih bang? Bisa kan? BPJS mana bang? BPJS yang di sini Jalan Sudirman. Lah, abang titiknya di Ampang lokasi antar ya, kok ke Sudirman? Ya iya. Iya maksudnya? Ya itu diantar kemana coba? Antar Yang saya ini, bilang. antar titik abang lokasi di aplikasi abang buat di mana? Makanya ini saya kan mati ya, datanya habis gitu loh. Lah, ini nelpon Cancel. bukan pakai aplikasi ya? Enggak, ini pakai handphone saya biasa gitu. Emang bisa Makanya nelpon nomor Gojek pakai telepon biasa? Ya, ini kan pakai aplikasi, cuma itu handphone lagi dicas. Gitu Gojek loh. bukan nomornya disamarin ya? Kok bisa tahu nomor saya? Maksudnya? Nomor Gojek kan disamarin, driver sama nomor pengguna itu kan disamarkan, nggak bisa ditelepon biasa. Abang dapat nomor saya dari mana? Oh, maksudnya gimana? Ini kan saya pakai aplikasi. Gimana sih? Abang bukan nelpon dari aplikasi ini, abang nelpon pakai nomor biasa ini. Maksudnya gimana? Kalau abang nelpon pakai aplikasi, abang kalau nggak ada internet, abang nggak akan terhubung dengan saya. Makanya, gitu loh. Ya udah, Makanya ini gimana? ditunggu lah. Makanya abang nipu ya. Jadi begitulah abang-abang, seperti yang abang-abang lihat dan dengar tadi ya. Saya dapat orderan ke-20 itu orderan goret. Jadi orderan goret ini pas saya menuju ke lokasi titik penjemputan dan hendak mau mengkonfirmasi ke si pemesan itu bahwasanya saya udah sampai. Ternyata ada yang lebih dulu menelpon saya, abang-abang. Jadi yang nelpon saya ini mengaku dia yang order gitu, yang membuat orderan tersebut. Jadi orderan tersebut dia minta saya mampir ke konter gitu. Seperti biasa lah ya, mampir ke konter untuk mengisikan pulsa sebanyak senilai 200.000. Dan otomatis karena saya nggak langsung percaya gitu ya kan, saya mencoba menanyakan, ini kok yang nelpon pakai nomor pribadi ya? Harusnya dia ini nelpon saya pakai aplikasi gitu ya, nomornya pasti disamarin gitu, yang ada identitas kayak dari pelanggan Gojek, atau dia nelpon pakai telepon umum, mungkin dari nomornya di awal itu di inisiali kodenya beda gitu, tapi dia langsung pakai nomor pribadi gitu. Maka saya tanyain ya kan, ini abang kok bisa tahu nomor saya dari mana? Termasuk hebat juga sih, dari mana dia tahu nomor saya ya kan, dan dari mana dia tahu saya lagi dalam menjalankan orderan gitu. Sehingga saya menanyakan dan dia kelagapan menjawab nama si pemesan dan tujuan sama lokasi antarnya. Makanya saya matikan teleponnya. Saya coba hubungin yang benar-benar yang pesan ini gitu, yang dari aplikasi ya kan. Nah, dari aplikasi saya hubungin. Ternyata yang angkat cewek. Tadi yang nelpon saya itu cowok. Jadi yang angkat sekarang cewek. Saya tanyain, "Kak, ini saya dari Gojek, jemputnya di mana ya, Kak? Soal saya udah di titik penjemputan gitu, depan Resto Kaldu." "Oh iya bang, saya sebentar lagi keluar," gitu katanya kan. Ternyata saya tungguin lama, cukup ada mungkin 15 menit dia baru keluar ya kan. Dan ternyata
si menjelang 15 menit itu si yang nelpon tadi itu nelpon saya lagi, makanya saya jawab ya kan. Saya aneh-anehin gitu. Halo bang, ini abang jemputnya di mana bang? Itu di mana katanya kan? Malah nanya balik ke saya. Ternyata dia mesan goret, tapi untuk ini aja, cuman nyuruh saya ngisiin pulsa dia gitu, bukan ngantar dia. Padahal yang mesen yang sebenarnya ini udah mengkonfirmasi ke saya kalau dia itu bentar lagi mau keluar ya kan. Ini aneh nih orang, termasuk modus baru ini. Biasanya yang nipu ini dia mesen di aplikasi, dia juga yang nelpon. Ternyata sekarang enggak, yang mesen orangnya beneran ada orderannya, beneran kita antar. Ternyata yang nipu ini kesempatan buat dia buat nelpon kita gitu. Jadi seandainya kita sama si pemesan yang sebenar ini di orderan tersebut nggak bisa terkontak ya kan, dihubungi nggak bisa, di chat nggak bisa, otomatis kita kan minta batalin orderan fiktif ya kan. Apalagi dia ada minta pulsa gitu kan, otomatis si sistem buat memvalidasi ngecek itu nggak akan terbaca orderan fiktif, karena memang orderan itu bener adanya bener gitu. Jadi sekarang saya jadi tanda tanya, dari mana dia tahu saya lagi dapat orderan, dan dari mana dia tahu nomor HP saya yang terdaftar di Gojek gitu ya. Tapi termasuk nekat juga nih yang nipu ya kan. Seandainya modus ini dipakai, tapi dari cara-cara ngomongnya agak gelagapan ya. Langsung kelihatan sih kalau beneran nipu gitu. Jadi saran saya buat teman-teman semua, tetap hati-hati. Walaupun ada yang menghubungi, yang menyuruh seperti ini, seperti itu ya kan. Apalagi menyangkut pulsa, token listrik, belanja online, apapun itu, jangan pernah membayar ataupun transfer uang, jangan pernah langsung mentransfer. Jika mereka mau minta isiin pulsa pakai data, jika teman-teman ada m-banking atau di GoPay teman-teman ada saldo yang cukup buat mengisi hal tersebut, mau pulsa, mau token listrik, silahkan diisi. Tapi seandainya teman-teman sudah berjumpa dengan si pemesan, silahkan teman-teman menuju ke lokasi penjemputan terlebih dahulu dan ketemu dengan orangnya langsung, ambil dan terima uang dari mereka. Lalu teman-teman isikan pulsa atau token listrik yang mereka minta, itu nggak apa-apa, karena ada juga orderan yang seperti itu gitu. Memang bukan penipuan. Ada juga saya dapat disuruh, "Dek, bisa transfer uang nggak?" Berarti si pemesan ini dia butuh cepat untuk mentransfer uang ke keluarganya, karena mungkin ATM jauh atau mungkin transportasi motor nggak ada ya kan. Ditanya sama driver, "Adek bisa transfer uang nggak? Ada banking nggak?" Saya pernah dulu dapat kayak gitu. "Ada kak, jemput ke sini aja uangnya dek, kakak meminta tolong nih transfer ke ini ke saudara kakak," gitu kan. Saya langsung menuju ke lokasi penjemputan. Saya terima uangnya, baru saya transfer, karena saya ada banking, ada saldo yang cukup, mungkin sesuai dengan nominal yang mau ditransfer ya kan. Terus ada juga yang minta izin pulsa. Tidak semua dan tidak seluruh orang yang minta isi pulsa di orderan ojol itu semuanya fiktif, semuanya penipu, enggak. Karena saya sering dapat beliin chip, ada juga, karena kemarin lagi viral-viral main slot kan, di slot, ada juga yang minta isiin pulsa, ada juga gitu. Jadi jangan berasumsi dini jangan berasumsi dini terlalu cepat. Jangan berasumsi terlalu cepat menganggap orderan tersebut orderan fiktif. Sayang kalau sebenarnya orderan itu orderannya beneran, dan kalau dibatalkan sangat sayang, karena bisa kita dirugikan dari segi pembatalan, menambah lagi jumlahnya, dan waktu kita jadi terbuang gitu. Jadi tetap hati-hati, tapi jangan pesimis, jangan berasumsi terlalu cepat kalau seandainya menemukan orderan tersebut. Dan saya juga akan nge-share nih juga orderan yang sistem COD. Sistem COD ini sebenarnya udah lama sih modusnya ya kan. Modusnya ini sering terjadi di layanan GoSend dan layanan GoShop. Misalnya saya nih mesen GoShop, terus saya mau niat nipu gitu kan. Jadi seandainya dapat driver, si driver ini bakal saya kasih barang, terus si driver ini ngasih uang ke saya karena sebagai bentuk pembelian, yaitu membayar barang yang dibeli dari layanan tersebut gitu. Dan layanan tersebut
akan mengantarkan ke lokasi tujuan. Nah, di situ sudah siap-siap orang yang akan menerima barang tersebut gitu. Padahal ini pickupnya bukan di toko, bukan di rumah, tapi di pinggir jalan kebanyakan ya. Jadi jika barang itu sudah diterima oleh si driver dan si pengirim barang tersebut sudah menerima uang total dari pembayaran barang tersebut, nah situ habis lah. Karena kepastiannya nanti akan, kita nggak tahu nih si penerima ini benar ada atau enggak gitu. Karena kalau seandainya penerima yang nggak ada, itu kita mau klaim kemana nanti barangnya itu? Mau layanan gosen kah ya kan? Apalagi gosen nih, udah pasti tidak dibenarkan untuk kita membayar apapun, karena kita cuman kurir, ambil barang antar barang kalau gosen. Tapi kalau gosop kita memang belanja, kita bayar gitu. Tapi itu ada syaratnya. Nanti kalau kita untuk mengantisipasi agar terhindar dari penipuan, kita harus dibekali oleh struk. Struk itu minimal di print. Kalau nggak di print harus manual, ada stempel dan tanggal. Karena itu buat antisipasi kita nanti kalau seandainya beneran itu orderannya palsu, kita bisa ngeklaim ke Gojek. Tapi kalau nggak ada, itu dipastikan kita yang bakal ganti, kita yang bakal rugi. Barang yang tadi kita bayar itu gak akan diklaim oleh Gojek. Itu yang bisa saya share juga kali ini. Itu bukan hanya terjadi di Gojek, bisa jadi terjadi di Grab, di Maxim, semua layanan aplikator online yang mengantarkan barang atau belanja lah gitu ya. Jadi modus penipuan ini bisa terjadi di aplikasi manapun. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman agar terhindar dari modus-modus penipuan yang terjadi selama ini atau yang terbaru. Oke, itu dulu yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat bagi abang-abang yang telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Karena berhubung saya tadi baru sesi 1, saya belum sholat Jumat dapat 20 orderan dengan pendapatan 160.000 berapa tadi tuh. Jadi saya mau lanjut ke sesi 2. Sekarang udah menunjukkan jam 3:30 sore. Jadi terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Video yang sederhana ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Bagi yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe. Nantikan info dan tips-tips berikutnya bersama saya Doni, masih di channel Pemburu Orderan. Salam satu aspal.